Malam, Pak Halo Kak Berna, Fahrul. apa kabarnya? Kabar baik. Selamat berpuasa, Pak Iya, Fahrul. makasih Kak Berna. Pak, suaranya hilang. Iya, ini udah kedengaran lagi kan? Udah, Nah, udah. Gimana, Pak? Menyambut puasa hari pertama, marketnya di Smackdown. puasa hari pertama, enggak lah sebelum puasa menyambut puasa marketnya di Smackdown. Setelah puasa hari pertama, harusnya gimana nih, Pak? Mungkin mau, sebelum dikasih view sama Pak Fahrul, saya mungkin mau merangkum. Jadi, Iya. kita udah koreksi mungkin straight 7 hari koreksi dalam, dengan koreksi terdalam ada di 4 hari berturut-turut, dan terakhir kita di hari Jumat kemarin ada rebalancing MSCI di mana Indonesia bukan turun bobot tapi kembali menjadi underweight. Artinya apa? Dengan bobot yang sama, fund-fund yang mengacu pada MSCI boleh mengurangi bobotnya, tidak harus sesuai dengan bobot ideal. Jadi misalkan BCA 9%, bisa jadi mereka alokasi BCA-nya sekarang sisa 7 atau 6% karena arahannya adalah underweight. Itu yang membawa indeks kita ke 6250, karena sebelumnya juga banyak fund-fund asing yang mengacu MSCI yang front runner ya Pak ya, yang udah buang duluan, dengan puncaknya adalah kemarin Jumat sore. Nah, kira-kira nih Pak Farul, dengan berakhirnya rebalancing MSCI kemarin, Indonesia udah underweight, posisi udah less than 1.7%. Kira-kira what worst things could be happen, Pak? Kalau aku sih sekarang lihatnya kok, ini 90% negatif sentimen udah price in ya. Ini Oke. udah price in ya. Pak, sebenarnya negatif sentimen itu dimulai dari belum jelasnya komunikasi terkait dari efisiensi anggaran pemerintah. Nah, Oke. ini itu yang pertama. Lalu berikutnya, ini semuanya kejadian karena tidak clear, Go. Efisiensi itu bagus, tapi nggak clear, jadinya orang takut. Dianggap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 turun. Terus Danantara juga udah ada announcement duluan, tapi detailnya nggak ada, market jadi takut lagi. Takut ini BUMN kenapa-napa, jatuh lagi. Ini Bermasalah yang memang Pak kedua, ini dengan ya komunikasi ini. benar. Terus satu lagi kalau makronya kan aku juga udah ceritakan dari awal tahun kalau ikut reportnya Trimega, kita lihat rupiahnya melemah dulu. Kalau lihat reportnya Trimega, itu ya silakan baca economic outlook kita, the quest for 8% GDP growth. Kita memang lihat ada resiko ke kuartal 2 ini rupiah itu 16.800 dulu kok. Cocok. Ini sudah hampir dekat ya, nyampe ya 16.800-nya. Nah, jadi kita mau bahas dulu kalau kata aku, apalagi nih hal buruk yang mungkin keluar. Hal buruknya aku lihat nih ada dua ini kok, yang market mungkin belum antisipasi dan aku berharap jangan sampai kejadian. Yang pertama itu adalah ada pengumuman pendapatan negara turun. Pendapatan negara turun itu juga mempengaruhi obligasi. Karena itu kemarin dari tahun minggu lalu ya, bulan lalu ya aku udah bilang kalau ada obligasi FR kurangin dulu, jualan dulu kurangin dulu ya, kemarin itu kemahalan jadinya ini ada resiko supply-nya itu bisa meningkat. Nah, yang kedua ini kalau belum ada kejelasan dari pemerintah karena semuanya ini kan tergantung ekspektasi, tergantung bagaimana pemerintahnya ngasih guidance ke market. Nah, ini tinggal dua hal. Nah, ini aku lihat ini hal yang bisa berubah jadi negatif jadi positif, tapi kita nggak tahu kapan ini kok keluarnya kok. So far ini belum keluar. Nah, kalau yang aku rasa-rasa kok kayaknya ya, kalau dari kita lihat dari sentimennya pemerintah, belajar dari apa yang gua pernah alami. 2015 slowdown, 2018 slowdown, biasanya jarak antara ada concern makro sampai ada aksi pemerintah yang nyata biasanya 2 bulan, kok. Gua ingat waktu itu April 2018 market bearish, otoritas semuanya nanya-nanya dulu ya sama analis sama ekonom, baru follow up-nya bulan Juni kok. 2 bulan lah gap-nya. Itu realita yang menurut aku juga nggak akan terlalu jauh beda lah sekarang. Ini pemerintah sekarang nyari-nyari tahu dulu ini dan antara komunikasinya di mana masalahnya. Karena program pemerintah apapun di dunia ini pasti ada plus minusnya. Itu pasti Betul. ada, nggak mungkin Betul. nggak ada. Nggak mungkin bagus semua nggak ada, jelek semua nggak ada. Semuanya ini untuk terutama kita market terkait dengan komunikasinya
Ini yang sama-sama kita tunggu. Tapi menuju ke sana sampai nggak ada sampai itu keluar marketnya memang nggak ada pegangan ini kondisinya sekarang. Minggu depan kalau menurut gua kok ada sedikit DCB lah, dead bounce dulu ya. Udah turunnya dalam, mungkin saham-saham perbankan bisa ada reboundnya, bisa ada naiknya, tapi tetap posisinya hati-hati. Kalau view jangka panjangnya saya nggak berubah ngurangin saham bank kok. So far terbukti, so far, waduh, aku jangan bilang alhamdulillah karena turun. Kalau naik nggak apa-apa ya, jangan bilang alhamdulillah. Pokoknya so far terbukti ini banknya turun. Kita harus lihat pegangan saham-saham yang lain ya. Saham temanya masih cerita konglo dan juga komoditi related. Tapi kita lihat dulu tengah kondisinya di tengah minggu depan. Kira-kira seperti itu. Oke, ya jadi buat sekedar update, buat teman-teman, ini memang koreksi yang terjadi termasuk yang paling cepat dan paling dalam hitungan mingguan ya Pak ya. Oh Dan ya, ini kalau kita bandingkan selama 10 tahun terakhir, ya ini gradiennya yang cukup dalam seminggu. Jadi ini memang sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau kita berharap minggu depan ada rebound, dead cat bounce dengan setelah koreksi begitu dalam dan dengan asing yang udah buang maksimal waktu MSCI rebalancing, ya menurut saya sih itu 90% bisa kejadian untuk terjadi dead cat bounce. Nah, menurut saya kalau terjadi dead cat bounce, apa yang bisa kita short, kita bisa TP, itu bisa TP-TP dulu sampai ada arahan yang lebih jelas. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Dan iya benar. Karena mungkin arahan ini biasanya nunggu-nunggu kok. Justru eh, kalau arahannya terlalu cepat, gua takut justru kok. betul, Karena yang gue ya di market dimanapun itu good things itu worth waiting. Gak ada good things itu tergesa-gesa. Itu yang gue percaya selama ini ya. betul, Apalagi kalau urusannya makro, benar. betul. Jadi ya ini pasti akan mentok Pak. Menurut saya secara teknikal 6150 itu target IHSG, tapi nggak akan rebound secara V-shape seperti sebelum-sebelumnya, kayak zamannya COVID lah, zamannya 2016 lah, itu kan semua kan V-shape ya Pak ya. Menurut saya Iya kali benar. ini nggak akan V-shape, jadi akan kemungkinan setelah bottom akan sideways, area sideways mungkin antara 63 sampai 65, kemungkinan baru 65 sampai 68 baru sideways. Jadi itu yang jadi pegangan teman-teman dulu deh. Nggak bisa berharap ini V-shape kayak gitu sih. Iya benar, nggak bisa berharap V-shape. Jadi kita benar-benar mainnya kalau kita lihat benar-benar pendek aja. Pendek, short term, dan sangat hati-hati sekali. Dan kita harus take. Nah, mau cicil Big Bang? Waduh, aku ini ya dari tahun lalu aku sudah ngurangin Big Bang. Kalau aku lihatnya masih kurangin. Kurangin. Ini musim zaman ekonominya lagi berubah ini. Itu yang aku lihat kita mesti hati-hati. Nggak mau Big Bang, reboundnya memang bakal rebound, tapi mau rebound balik ke yang dulu, itu susah Bapak Ibu. Kira-kira Gini, kayak gitu. ekspektasinya harus ditata sama Big Kata. Bang ini. Jadi kalau berharap Big Bang ini ekspektasinya bisa kembali diperkirakan dalam PI di atas 15, ya itu menurut saya berat. Tapi kalau anytime Big Bang ini ada di PI di bawah 8, ya mungkin itu murah ya Pak ya. Murah-murah. Kalau P8 bawa murah. Ada yang bilang, bro, ada yang bilang BRI 2000, bro, are you kidding me, bro? Nggak, gua udah nggak suka bank dari tahun lalu, cuman nggak sebaris itu juga, bro. Kalau ada sampai Betul. situ screaming buy, bro. Kalau gua bilang ya, Jadi gini, BRI, kalau kata gua, kalau sampai kepala dua itu udah buy lah. Deket-deket 3000 bulan aja itu udah buy. Di bawah 3500, gua udah suka banget. betul. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong fairly to say 3.300 ini cheap. Tapi kenapa kita nggak ngomong untuk overweight di bank? Satu, flow-nya belum ada di sana. Jadi kita ini nggak boleh ngelawan gravitasi. Kalau memang flow-nya belum di sana, ya nggak apa-apa. Kalian mau beli, cuma jangan berharap ini langsung jalan V-shape balik 6.000, itu nggak akan terjadi. Gitu kan. Nah, kalau memang kalian memang berharap, oke, ini sekarang saya betting nih, ini sekarang BRI murah, 3.300, saya murah Pak, saya yakin itu murah. Iya. Fairly to say 3.000 sampai 3.300 itu menarik.
ya kan? Tapi kalau kita masuk ke sana, kita ini sebetulnya betting terhadap kemampuan BRI untuk kembali tumbuh. Kemarin kan Iya, benar. kemarin kan pertama kali dalam sejarah dalam report bulanan BRI, dia itu sampai mengadakan call Pak, earning call terhadap report bulanan. Biasanya kan BRI nggak pernah Kuartalan lah, earning call lah. benar, dia selalu kuartalan. Kemarin sampai bulanan karena report bulanan dia ini angka provisinya gede sekali dan ini yang bisa menjadi misguidance dari para analis. Makanya dia sampai panik mengadakan report call. Walaupun ini masih bulanan dan bank only gitu kan. Nah, menurut saya sih kalau kalian masuk BRI, kalian harus yakin bahwa bank ini akan rebound dan result bulan ini yang minus 48% ini tidak mencerminkan annual result-nya. Nah, kita sambil lihat perkembangannya seperti apa. Kalau katakanlah realisasinya, IPS-nya dia berkurang katakanlah 20%, berarti kan IPS dia dari 399 jadi sekitar berapa? 399 kurangi 20%, berarti 340. 30 ya. 340 sekarang harganya 3.300 itu PI udah kurang dari 10 dengan expected minus 20%. Jadi ya ini kembali lagi ke masalah ekspektasi kalian. Seperti apa? Kalau memang kalian merasa dengan expected minus 20%, PI-nya kurang dari 10, kalian merasa nyaman, ya udah masuk bertahap. Tapi kalau berharap ini V-shape, ya terus terang ini nggak V-shape. Jangan, kalau mau V-shape, menurut aku poultry mungkin lebih bisa V-shape. Lebih bisa V-shape, kita tunggu tuh. Energi-energi related, nah tapi ini kalau energi related, ini kita momentumnya ya, ini harga lagi turun soalnya. Itu lebih mungkin. Betul. Jadi kalau yang diomongkan Pak Fahrul itu sebetulnya valid. Karena apa? Kita ngomong energi, kita ngomong komoditis, di saat result mereka paling capcay, di saat result mereka paling jelek, itu adalah momen kita cari entry biasanya. Karena biasanya cycle komoditisnya lagi di bawah. Kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Justru pada Iya, setuju. saat PI mereka rendah-rendahnya, itu biasanya cycle komoditisnya lagi di atas. Itu justru nggak rekomen untuk beli. Iya, benar. Jadi ini kebalik nih. Kalau biasanya kita nyari barang PI-nya rendah kita baru makan, kalau komoditis PI-nya tinggi, itu artinya cycle komoditisnya di bawah. Itu waktu kita Lihat lagi cycle, benar. Ini lagi lihat lagi cycle. Ini anyway yang aku lihat apa namanya komoditis ini ekspektasi orang udah rendah ya. Udah agak rendahan ini gara-gara ini kalau tapi yang orang itu rata-rata belum mau expect. Kalau kita kan dari trim dari outlook kita udah call rupiah ini 16.800. Kalau mau nge-hedge portofolio kita against rupiah, satu-satunya cara di Indonesia ya harus punya komoditi kira-kira seperti itu. betul. Jadi itu termasuk tactical trade di warga 88, Tactical. Pak. Karena dari tactical trade kita dengan kondisi US dollar seperti ini dan kita yakin target saya juga 16.7 16.8, Pak. Yeah. Jadi ya kita harus cari yang dollar earner ya. Itu udah pasti. Karena kalau kita cari yang rupiah earner dalam kondisi seperti ini, apalagi bahan bakunya impor, ya dipastikan jungkir balik sih resultnya pasti. Kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa lawan gravitasi kembali lagi ya Pak ya. Cannot jangan dilawan, gravity jangan dilawan. Itu sih aku lihat. Jadi, Aku sih masih overweight komod ya. Ini lagi betul. agak turunnya agak banyak. Kalau mau yang bakal rebound duluan komod Niko. Betul. Saya yakin kalau komodnya bisa V-shape, Pak. Tapi selain Yes. komod saya nggak yakin bisa V-shape. Iya, serius ya benar. Yang lain mungkin kayak Java, Poultry itu yang agak berasa ada story-nya ya. Terus yang Betul. lain memang rada agak berat nih sebenarnya. Betul. Kalau Java another story karena saudaranya Cepin juga sedih ya. Iya, lagi sedih Cepinnya benar. sedih. Jadi memang anginnya lagi di Java sih. Jadi poultry-nya pun ya spesifik lah. Ya Ya, sebetulnya spesifik. saya Java itu dari bawah Pak, cuma setelah 1.800 ke atas sudah hilang barang, udah nggak megang. Ya ini lagi nunggu konsolidasi sih. Yes, yes, benar. Ini Anyway, ya Lipo Group gimana menurut lu kok? Kalau buy group ya, Lipo Group. kan naik. So far sih buat trading oke ya Pak ya. Memang mereka kan ya boleh dibilang sekarang lagi ada modal buat goreng-goreng lagi nih Pak. Oke, lagi fasenya
kalau aku bilang ini fasenya lagi fase to please investor. Kita bisa Ya berharap sekarang kan sesuatu lah kita ya kita kira-kira ya. tahu dia habis dapat uang banyak dari jualan silo. Kita tahu itu udah mulai merconnya kemana, ke MLPT, MLPL. Itu Ya. kan udah kelihatan Pak. Iya, ada MLPT-nya kelihatan. dia sukses besar tuh. Jadi silonya sukses, MLPT sukses. Habis ini kan duitnya ngumpul semua. Yang kelihatan sih ya paling deket ya MLPL. Cuma sekali MLPL paling dekat lagi ya. Tapi ini kalau kayaknya saya kecil aja, ngomong, Riko. nah sekali lagi saya ngomong Kunglo yang satu ini Kunglo yang berbeda. Jadi please manage ekspektasi. Jadi bisa merconnya ke atas, bisa merconnya ke bawah juga kayak ranjau darat, bukan kayak Iya, mercon lagi gitu kan. berbahaya, berbahaya. Gue akuin juga pengalaman gue bilang berbahaya, Riko. Mesti Ya, hati-hati, sesuaikan sama kualitas jantung masing-masing. Kalau lagi jantungan ya jangan. kalau kita ngomong Ya. Lipo Group ini saham rasa kripto, Pak. Iya, 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 benar. Ini saham rasa kripto, jadi ya harus tahu diri dalam alokasinya seperti itu. Oh, oke, oke. Nah, Ya, emang agak lain nih ya. Ya, oke. ngomong-ngomong ke perkongluan, Pak, kita kan sama-sama agree nih bahwa memang walaupun tahun lalu Konglo memimpin, saya sih masih yakin tahun ini Konglo masih bisa leading, Pak. Yang rebound Konglo duluan. Jadi habis ini mesti kita short Konglo yang turunnya paling dalam apa? Konglo yang Betul, turunnya paling dalam, terus paling ada story-nya lah, kira-kira kayak gitu. betul, betul. Nah, menurut saya sih Konglo-Konglo yang ada sekarang yang katakanlah komoditis relate ini kan juga belum banyak yang gerak nih, Pak. Kan yang selama ini gerak kan masih si Papi nih. Oh ya, masih Papi forever lah. Oke, terus Ya, dan Papi kan kita tahu ya kemarin dia harus nuntasin cuan itu pasti harus dituntasin. Brand ya. mungkin bukan akan kayak kemarin, cuma dia pasti tinggal maintain gitu kan. Terus kalau PTRO menurut saya ya ada kemungkinan cukup atraktif lah, cukup volatile dan Ratu juga pasti cukup volatile. TPIA kita Ratu juga masih oke. tahu anaknya bakal IPO di mana ini kan juga cukup atraktif ya sampai anaknya IPO. Nah, kira-kira Pak Konglo lain Pak kalau dari Pak Farul. Apalagi ya kok ya. Kalau aku sih paling ya aku agak kecewa kemarin itu Konglo-Konglo yang related batu bara ini agak turunan gara-gara royaltinya nggak keluar-keluar ini kok. Dilupakan orang jadinya Nah, kok. ini overhangnya sebetulnya satu Pak. Konglo-konglo komoditis ini keganjel sesuatu yang bukan mereka yang bisa take decision gitu kan. Bukan dia take decision sih, tapi ini eventually bakalan dilepasin ini apa namanya royalti sama DMO batu bara. Cuman ya itulah kita tunggu dulu lah kok. Bahkan At the meantime, kalau kalau aku bilang kita fokus ke energi sama yang udah ada barang barunya di market aja. Aku rasa yaitu Raja Amaratu masih jalan lah. ya, kalau saya sih lebih ke ratunya ya Pak ya. Ratu ya Pak ya. Ha, Ya, kayaknya ya rajanya udah duluan banget soalnya. benar, raja sih udah duluan ya. Jadi saya mendingan ratunya ya. Kayak gitu. Jadi kalau saya ngelihat Pak, kalau yang batu bara relate ini saking liarnya Pak, kan kita expect DMO turun, royalti turun ya. Bahkan ada Iya. isu yang ngomong bahkan royaltinya naik. Ini malah isu sesat lagi tuh. Hahaha. Wah, sadis. Tapi nggak mungkin, kalau gue pikir ini nggak mungkin lagi kok karena ini ya, ini rupiah naik. Betul, Habis ini kayak gini semua orang sadar DHE nggak cukup. betul, betul. DHE nggak cukup. Kalau mau rupiah ini kuat, mesti batu bara kita jualannya makin jos ke depan. Kalau lu Betul. nggak mau jualan batu bara, kacau, keder rupiahnya. Keder rupiahnya Makanya pemerintahnya ya rusuh. saya Ini ngomong Pak, aku ya. kalau royaltinya nggak turun malah naik, itu yang punya batu bara. Nggak usah nurunin RKB, mereka berhenti produksi itu. Iya, justru justru nanti problem sendiri itu yang aku lihat sih. Langsung Ini yang mereka juga berhenti partly produksi. di price in sama market yang turun sekarang. Ini nih salah satunya. Iya, ya, ya. Makanya itu. Jadi kalau menurut saya sih simple ya, batu bara ini sebetulnya ekspektasi besarnya itu di pemotongan DMO dan royalti. Berarti harus Jadi di situ. Dan yang aku lihat secara makro ini harus kudu. Kalau nggak tenggelam, benar, kelelep kita tahun benar. ini. Biar Jadi rupiahnya udah kelihatan kan. kalau ada ilmu-ilmu sesat yang ngomong royalti bakal dinaikin, ya saya sangat yakin pemerintah kita tidak setolol itu.
Ini soal duit orang tahu abis ini isunya di rupiah apa? Isunya di rupiah, neraca, likuiditas. Nanti kering sendiri kalau lu naikin. Kontraproduktif lu naikin neraca, tapi nanti duitnya makin nggak ada. Kira-kira Betul. gitulah. Nah, sebetulnya saya ngeliatin atraktif ini emiten-emiten CPO, Pak. CPO kalau menurut gua kuncinya satu kok. Satu hal ini yang menurut gua agak ini dua hari Ramadan tapi harus dijawab. Jangan ada lagi intervensi maksa harga minyak goreng turun. Harga minyak Yes. gorengnya naik, biarin dulu tahun ini. Jangan diramein di media. Tolong, please. Bapak Ibu politisi, please jangan dimainin lagi. Kalau CPO-nya naik, gimana caranya teman-teman kita di Sumatera, di Kalimantan, lebaran, kita bisa lebaran juga di saham CPO. Itu yang mesti kita tunggu sekarang. Nah, tapi ada satu concern nih, Pak. Sebetulnya kan harga CPO ini kan begitu naik, saingannya paling dekat kan soybean oil, Pak. Nah, konsumer CPO paling gede sampai sekarang kan masih India. Dengan harga Iya. CPO di atas 4.800, soybean oil ini tuh mulai Menarik lagi mangkat ya? market di India, Pak. Sedangkan serapan dari CPO ini kan maksimalnya kan ada di India. Walaupun saat ini memang supply CPO masih under supply ya, Pak ya, sejak Iya. Malaysia nggak replanting ya, Pak ya. Dan ya kita nggak replanting. Kalau gue sih struktural sih gue bully sama CPO. CPO ini susah turun kok. Nggak ada supply nggak nambah kok. Paling nggak 5 tahun lagi kosong lah ini. Betul, Nggak karena nambah Malaysia supply. nggak replanting dan Indonesia replanting pun beberapa kebun itu pun dipaksa untuk B50 gitu. Iya benar. Jadi sebetulnya itu structural untuk masalah supply sih di CPO harusnya cukup valid ya, Iya benar. kayak gitu. Nah, ini tuh sebetulnya banyak yang curious, Pak. Selama ini kan yang paling dipukulin selain big banks itu kan sektor properti. Nah, sektor Waduh. properti ini, sorry itu saya Waduh kok. penjualan properti di akhir kuartal kemarin, selama ini kan kita hanya ditopang properti yang middle up ya, Pak ya. Middle up-nya aja udah turun, Pak ya. Udah turun kalau properti sih kalau gue bilang lagi confidence problem kok. Properti ini mainannya confidence dan pemerintah harus balikin confidence dulu. Ini yang kejadiannya nih. Karena Jadinya orang nggak akan beli properti selama pemerintahnya nggak kasih guidance yang jelas. Karena properti ini kan nggak fixed asset yang untuk jangka panjang ya. jangka panjang. Nggak gampang lu bilang. Waduh gimana ya properti ini bertahun-tahun orang nanya properti sama gua nggak berani-berani bully sampai hari ini kok. Ini Udah murah tapi nggak properti ada. kayak sama CPO tahun 2020 nih, Pak, sentimennya. Ya yeah, benar disikat kanan kiri pada dasarnya. Benar. Jadi properti saat ini tuh kayak CPO tahun 2020, murah tapi nggak ada yang bisa ngangkat. Nggak Padahal ada harganya ya. kecil. Iya. Karena ya Tapi gimana? Confidence levelnya nggak ada. Orang berani beli properti itu kalau ada confidence terhadap satu perekonomian negara gitu kan. iya agak panjang lah 5 tahun lah 10 tahun lah confidence. Kalau kayak Benar. gini kita lagi mesti hati-hati lah itu jadinya. Gimana ya kok ya? Kayaknya memang komod doang ya kalau gue lihat nih momentumnya ini bisa ada perubahan jadi positif. Sama ini harga saham kok sama saham konsumer nih turunnya lumayan drastis. Gua kaget tuh ICBP dibanting kayak gitu banget. Tapi bandingannya menarik tuh, Pak. ICBP, INDF. INDF-nya terus Iya. terang menarik sih. INDF-nya menarik. ICBP-nya juga range yang menarik nih kalau Lu memang mulai lu lu pelan-pelan. lu kenapa sekarang lebih senang Indofood dibanding ICBP kok? Uh, biasanya faktor kepentingan, Pak. Faktor Oh, oke. kepentingan owner, Pak. Cuman kepentingan owner mau naikin ya. Kalau ICBP nggak terlalu banyak ngasih korporasinya. Oke, oke, oke. Benar. Kalau Eh, ICBP ya kita tahu itu based on numbers lah ya. Memang iya valuanya benar. murah. Tapi kalau INDF, seumur-umur INDF itu naik kalau ownernya ada kepentingan. Dan kayaknya sekarang ada kepentingan. Udah musimnya ya kok ya. Udah musimnya untuk raise fund. Iya, aku ingat tuh biasanya sekali 5 tahun Indofood itu ngeluarin obligasi, jarang banget itu. Barang Yes, langka. Kalau anak bond biasanya nyari tuh obligasi Indofood. Kayaknya ya udah harus zaman-zaman keluar nih sekarang ya. Benar. betul, betul. Saya cuma spek ke sana, ini udah waktunya nih. Karena mereka udah lama nggak keluarin corporate action, udah lama nggak cari dana, tiba-tiba ada asing masuk gede banget di INDF, ya kan? Biasanya sih itu udah mulai
di recollecting gitu. Tanda ya. Betul. Jadi ya menurut saya sih koleksi kayak gini ya ini bisa dimanfaatkan ya. Apalagi secara result mereka strong loh, nggak ada sama sekali goncangan loh. Yes, harusnya nggak ada goncangan ya, ya benar. Betul, Bukan betul, bukan Unilever ya kok ya, our beloved betul. Unilever. Sel bertahun-tahun tidak menyesal. Karena gini Pak, ICBP INDF ini pasar ekspornya growing terus. Growing, Mereka benar-benar. blue ocean sekali itu di African market. Iya. Itu benar-benar mereka kayak buka the whole new market gitu kan di African Iya. market. Dan itu working very well. Itu yang menopang pendapatan mereka. Iya. Jadi kalau kita ngomong ya Indofood sama ICBP ya memang marketnya nggak tergantung di dalam Dalam negeri. Dan negeri, itu benar. semua under satu buku gitu kan. Jadi Iya. reflect kayak gitu. Kalau kita ngomong Unilever, ya sorry to say sampai mereka tahu obatnya apa, batuk darahnya berhenti dulu baru menarik gitu kan. Iya. Kalau kondisi sekarang masih batuk darah sih, kemarin rebalancing aja satu-satunya yang nggak bersih, ya nggak satu-satunya sih, INKP sama Unilever Pak, itu nggak bersih Pak, waktu rebalancing. Itu Gitu ya. Unilever sih, menurut saya 800 aja baru mulai sideways tuh. Baru mulai, aduh sedih. Aduh, gua udah kagak percaya kok. Gua dulu saksi Unilever 10.000. Terakhir kali gua main Unilever itu waktu 8.000 naik 10.000 kok. Masa sekarang 800? 2020. Masa mau 2020 benar. Masa sekarang udah mau 800 gila bener. 800 Aduh, ya lah, udahlah. 800 lah Pak, baru Hah? sideways Pak. PE single digit untuk perusahaan yang nggak growth kan layak Pak. Iya layak bener bener. PE single digit untuk perusahaan yang nggak growth itu layak. Untung-untung dia nggak dihargain PE 6 gitu kan. Iya, Kayak benar gitu. benar Jadi ya benar. menurut saya sih, ya kalau masih ada yang megang Unilever ya kita turut berduka cita sih. Gua sih berduka cita, gua udah gak bisa komentar lagi kok. Gua ini ya, gua ingat dulu 2021 zaman kita baru di Clubhouse kan gua larang beli Unilever kok. Itu masih pada banyak yang suka kan. Lama lah sampai sama kayak Big Bang sini juga yang ngelong ini butuh butuh waktu biasanya itu sampai ada perubahan mindset, perubahan paradigm. Aku sih berharap jangan terlalu lama lah. Ini memang zaman ekonominya habis ini berubah. Nanti yang aku lihat sih bakal naik saham konglo, terus kayak consumer ini, terus apa namanya itu saham-saham industrial kok, barang-barang apa namanya kayak bata ringan kok, blast kok. Nah itu kira-kira bagus itu, cocok itu. Ya. Kalau saya sih ngelihat ini Pak, kalau Banks ini sebetulnya masih fase-fase awal kayak Unilever 2018. Masih fase awal dan kalau kata gue teman-teman yang long Unilever, gua nggak tahu ya, gua long Unilever lagi long banks. Kalau gua dari 2023 gua sih kalau di live udah gue bilangin kurangin karena fundamentalnya makin agak berubah. Bukannya bank ini jadi nggak bagus, cuman zamannya aja yang udah berbeda. Nah, Betul. kalau menuju zamannya ini, kalau aku sih saranin kurangin ya, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman reflect ke Unilever 2018, itu pertama kali Unilever ketabrak tembok dan mulai Ya. bermasalah dengan growth. Nah, ini tantangan yang sama dengan Big Banks. Ini pertama kali Big Banks ketabrak tembok tahun 2024. Kalau mereka berhasil regrowth di 2025, ya itu very good things to see gitu kan. Ya. Kalau mereka berhasil regrowth, itu yang kita harapkan. Tapi kalau mereka nggak berhasil regrowth, ya pasti mereka akan reevaluate. Reevaluate-nya sampai seberapa? Ya ini PI udah single digit. Itu udah tanda-tanda reevaluate. Ya tinggal kita lihat nanti seberapa sih koreksi dari mereka punya growth. Nah kalau Unilever kan memang ekstrim tuh. Setiap tahun turunnya 18%, 15%, 20% ya otomatis harganya juga koreksinya ekstrim gitu kan. Jadi too early to say, cuma harusnya ya ini early cycle dari banks bisa naik, bisa ya asal satu tantangannya mereka berhasil rekrut. Tapi kalau gua from macro point of view agak butuh waktu ya kawan-kawan. Betul. Biasanya butuh adjustment dulu di balance sheet dan lain-lain. Ya harus manage ekspektasi. Rekrut itu udah gampang, bukan urusan kita nunggu per kuartal. Iya, Urusan rekrut iya benar. itu
ya kita harus siap untuk setahun at least kita ngelihat seperti apa mereka. Terus kalau berhasil ya jackpot, kalau nggak berhasil ya kalian harus siap gitu. Iya harus siap itu, benar. Wah, agak berat kok. Mending kita bahas yang lucu-lucu kok. Banyak banget orang nanyain sama gua saham main kok. Rame banget, tapi gua Oke, nggak bisa jawab tuh kok. Pokoknya udah mantap-mantap lah sahamnya mantap. iya. Apa Kalau itu saya koi? sih, kalau saya sih ngomong gini Pak, kondisi kayak sekarang, memang kan banyak godaan saham-saham aneh-aneh yang jalan tuh. Kalau saham yang aneh-aneh jalan tuh bagi saya sih anggap aja itu teman satu malam lah. Masuk malam ya. Karena gimana-gimana kita ini nggak akan eh, terus-terusan ngelihat barang kayak gitu jadi core portfolio kita. Iya, Ini tuh barang pelarian selagi flow nggak ada, orang cari mainan, ya karena flow nggak ada, yang gerak satu semua orang ke sana gitu kan. Ya iya, ini iya, jadi benar. boom and burst-nya bakal sering gitu loh. Jadi hati-hati, bakal banyak mercon, bakal banyak Hanya ranjau. mercon ya. Minyak ranjau Bener, ya, ya, benar-benar benar aware nih, benar. Nah ini ada bener. lagi Jadi nih nanyain Danantara bikin IHSG kebakaran. Nah Danantara ini bikin IHSG kebakaran tadi aku bilang ini karena nggak jelas Bapak Ibu mau komunikasinya, duitnya mau diapain. Nah karena gini begitu ada pemerintah mau masukin uang berapa 300 T Danantara tahun ini berarti ada uang dari sektor lain yang hilang yang belum tahu dikemanain, market price in likuiditas hilang. Nah yang paling kita butuhkan sekarang memang Danantara masuk ke market. Nah ini sama-sama kita tunggu ya. Mudah-mudahan Danantara masuk ke marketnya. Kalau aku guessing bulan April lah kayaknya. nah itu Ini yang seperti yang kemarin Maret. Pak Farul tanya tuh ke saya tuh, waktu mau ketemu regulator yang disampaikan apa? Simple, itu Danantara berani nggak jadi anchor? Nah ya penting penting gitu. Kalau Danantara masuk market ini naik. Amin. Betul, Nggak ada yang betul. bilang kok Karena MBA bilang masuk market itu kita semua emang pengen mudah-mudahan Danantara masuk market kita berdoa amin ya robbal alamin habis ini taraweh doain ya Bapak Ibu Danantara cepat masuk ke market. Nah. jadi kalau kita bilang gini, dana disetor awal dari negara 300 triliunan ini memang sementara pasti akan dialokasikan ke market. Tapi the total big games-nya kalau menurut saya nanti itu kan masalah Danantara nerbitin bond trenching ya Pak ya. Iya, Nah kalau bond trenching itu baru nanti yang akan larinya bukan ke pasar modal lagi, tapi akan masuknya ke real sektor. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih. Karena apa? Kalau itu nanti trenching punya bond segitu gede, masuk ke pasar modal itu juga nggak mungkin. Itu artinya pasar modalnya di corner negara sendiri. iya, satu-satu lah, Jadi satu-satu. Tapi kita memang ngomong harus mah, kita ngomong 300 triliun aja itu udah berapa persen kapitalisasi pasar kita, Pak? iya, iya, udah lumayan banyak lah, udah banyak gitu kok. Betul, betul. Jadi itu kan kita harus realistis. Nggak mungkin semua dana Danantara itu dipakai ke pasar modal. Apalagi kalau potensinya diomong, oh sekian ribu triliun mau masuk ke pasar modal. Ya nggak mungkin lah. Iya, Kalau dari dana di store awal mau sebagian jadi anchoring ke pasar modal untuk stabilisasi harga, saya percaya. Tapi kalau semua masuk, enggak. Itu nanti nggak ada multiply effect-nya, multiplier-nya itu nanti kalau dia masuk ke proyek-proyek strategis yang real, sebagai ganti dari government spending, itu baru bisa dongkrak APBN tanpa harus melukai neraca, tanpa harus melukai defisit anggaran. Kan gitu Pak, spiritnya kan. iya benar, setuju. Jadi ini kayak booster unorganic growth untuk kita punya uh, istilahnya apa? Kita punya growth bukan lagi dari APBN, bukan lagi dari Harus dari neraca kita, tapi swasta. Kan udah aku harus dari bilang harus dari swasta. swasta kok. Nah, Benar, entah itu nanti masuknya berupa bond atau apapun gitu kan, Mbak. iya benar. Kayak gitu. Nah, sebetulnya kan Oke. banyak yang concern juga, Pak. Itu modal di store 300 M 300 T hasil efisiensi ini udah ready belum sih? Iya, Harusnya udah yang ready. aku harusnya udah ready. Yang aku lihat ini kok tahap-tahapnya, step-stepnya mesti muncul. Market market rungkat gini-gini gara-gara nggak dikasih tahu secepatnya.
Bingung. Betul. Gua mesti ngitung juga nih uang beredar jadi berapa. Ini aja gua curiga ini bulan Maret jangan-jangan bulan puasa tapi money supply collapse gara-gara belanja negara hilang. Nah, ini yang paling gua takutin nih. Itu yang market takutin di IHSG nyampe 62 sekarang kira-kira gitu. Yap, dan itu valid sih Pak. Awal puasa, akhir bulan, ke mall sepi Pak. Sepi-sepi kok. Parah-parah kok. Gue tadi barusan pulang dari Tamrin City kok. Ya nggak terlalu bergairah lah. Aduh, kecewa lah pada dasarnya. Iya, iya, iya. Nah, yang satu paling penting itu satu Pak. SRBI itu jangan sampai keluar lagi. Udah tahu marketnya, likuiditasnya seret. SRBI-nya kalau sampai mereka panik untuk intervensi USD IDR lagi pakai SRBI, nah itu malah kontraproduktif sih itu menurut saya. Iya benar. Kayak gitu. ISG nyungsep karena currency risk, ya itu bukan rahasia lah ya. Itu Itu selalu lah kalau kalau kita juga udah expect 16.800 kita mesti aware karena itu kan aku sama Kobornat cenderungnya hati-hati kan dari awal tahun. Tapi betul. turun lagi kayaknya udah nggak dekat sih. Kalau aku bilang berita negatifnya udah 90% udah tinggal dikit. Jadi kalau menurut saya Pak, saya memang expect 16.8 tapi itu kondisinya overshot Pak. Overshoot, setuju. Aku juga sama itu overshoot. Jadi kalau aku lihatnya, habis 16.800 dari ke sana, Bapak Ibu, waktunya tukar dolar Bapak Ibu jadi rupiah, beli saham Big Bang boleh tuh, baru kita beli rame-rame. Habis overshoot, optimum fear. Nah, ini aku suka nih. Kalau udah ada di layar ini yang bilang BRI nyampe 2000, nah berarti itu udah Udah biasanya deket nggak nyampe waktunya itu. buy. Udah dekat, udah dekat, udah dekat, udah dekat. Waktu nyampe udah dekat. Gue udah paling senang tuh Ya. kalau dari takut-takut BRI 2000, apalagi kemarin tuh. Mandiri nyampe kepala 3 juga, waduh ini luar biasa tuh gue. Ini udah Mandiri dekat nih biasanya. 4.000 dulu lah Pak. Kalau Mandiri menurut saya sih 4.000 dulu ya. Secara teknikal memang ke sana ya. Iya benar. Cuma ya memang nggak instan, bukan satu garis lurus gitu kan. Iya. Terus ya kita harus tahu dengan kemarin koreksi BNI BRI 7% ya, kemungkinan besar pasti akan ada rebound. Karena ya Iya. sama seperti kapan hari Pak, waktu ada koreksi dalam ya pasti besoknya naiknya juga dalam gitu, apa Lumayan naiknya lah. juga tinggi Iya. gitu kan. Iya. Ya itu dead cat bounce kayak gitu. Banyak YouTuber bilang Oke. borong BRI ya. Kembali lagi ke analisa masing-masing ya, kita bukan YouTuber. Belum. Wah, udah ini sabar, sabar, sabar. Nanti kalau kita udah ngelihat ada sentimen positif baru, langsung kita bikin live-nya ya, kok ya. Langsung Kalau masuk nanti. kalau saya ngomong sih kembali lagi lah, manage ekspektasi. Intinya itu kan di sana, manage ekspektasi. Jadi jangan orang itu terlalu optimis. Karena biasanya kecewaan itu datang dari mana? Gap antara ekspektasi dan realita. Kayak gitu. Jadi ya harus sabar aja. Dead cat bounce gunakan untuk out atau hold aja. Tergantung Pak. Kalau saya sih ada dead cat bounce saya gunakan untuk jual apa yang ada dekat resist Pak. Sampai nanti ada satu trigger dari pemerintah komunikasinya membaik, baru kita posisi lagi. Kayak gitu. Jadi kenapa kita harus maksain? Karena ini toh nggak akan V-shape kok. Kemungkinan juga pasti akan sideways dulu. Menurut kita berdua sih gitu ya. Iya, benar. Ini nggak akan balik dulu, ini sideways dulu. Sideways-nya main berat nih, sebulan lebih kayaknya ya. Karena ingat, Kita tunggu. ini masa puasa. Masa puasa itu biasanya likuiditas di market juga turun. Yes, Kayak gitu. benar. Jadi ya itu harus disadari juga. Kalau namanya puasa, nggak ada biasanya market jadi lebih atraktif itu jarang. Biasanya perdagangan juga akan lebih lesu. Itu makanya kemungkinan besar akan ya pasti sideways. Jadi kalau ada naik yang melebihi nalar, misal besok BNI naik 8%. Ya kalau saya sih ngeliat ada BNI naik 8%, nggak ada salahnya sih kalau punya BNI di short sebagian. Kayak gitu. Saya terakhir ngomong Fed suku bunga itu bulan 9.
kita udah bahas bulanan, bulan 10, 11, 12, Iya. 1, 2, 3 ini kita udah bahas bulanan. Makanya kalau dengerin view market, itu setiap bulan kita ngasih view didengerin. Jangan cuma dengerin sekali dibuat kesimpulan sampai seumur hidup gitu kan. Karena setelah bulan 9, memang benar di bawah 4.000 nggak ada, BRI-nya naik ke 5.000. Masanya jualan nggak kalian? Kan gitu, Pak. Iya, benar. Karena itu kita selalu sekali sebulan lah paling nggak ya. Kalau ada kejadian luar biasa kita bisa bikin live lagi. Benar. Jadi Kira-kira kayak kalau gitu. ngomong waktu Fed potong suku bunga bulan 9 ya memang mau Hmm, nunggu di bawah 4.000 waktu itu ya nggak ketemu. Setelah itu iya. 5.000 kok, 5.300, 5.500. Kalian jualan nggak? Kita tiap bulan ngasih view, nggak didengerin ya, didengerinnya cuma 9 bulan sekali, 6 bulan sekali ya. Ya terserah gitu kan. Marketnya aja berubah sesignifikan ini, dari faktor fundamentalnya aja bergerak terus, dari pemerintahnya aja silatnya berbeda terus, kan gitu Pak. Jadi ini yang jadi satu apa ya, satu pegan buat kalian dalam kondisi makro yang sangat dinamis. Kalau kalian ada orang ngomong beli saham tinggal tidur, yang tidur nanti apa? Yang tidur kalian nanti, yang tidur kalian nanti. Nggak ada ceritanya beli saham tinggal tidur itu, kayak kayak gitu. Nih Pak, dari tadi ada nanya nih, bahas HBA batubara. Banyak buyer yang kurang setuju. Nah, ini gimana nih Pak? Bayar kurang setuju gimana kok maksudnya? Nah, ini Bayar saya kurang setuju. Kalau sendiri juga, bayar ya saya maunya sendiri harga juga. murah lah. Bayar pasti mau harga murah Bayar lah. dari dulu Gimana sih ya? pengennya harga murah. Ya, Dari dulu kan memang kalau kita ngomong pakai ICI mau diganti pakai Newcastle atau apa ya, intinya kan negosiasi ada supply ada demand lah. Kan intinya kayak gitu. Jadi buyer nggak setuju kalau nggak ada yang jual harga murah juga nggak akan kejadian kok. Seller nggak iya benar. setuju, tapi kalau sellernya butuh cash flow juga mau nggak mau juga pasti Iya, setuju kan gitu. setuju ya benar. Jadi masalah deal di berapa itu murni antara buyer dan seller, nggak ada urusannya mau negara mau ngatur pakai HBA-nya berapa. Emang kalau HBA-nya ICI $70 sampai 79 ya. Emang kalau yang butuh uang mau jual ICI $360 nggak bisa ya bisa. Dan Tapi itu kejadian gitu. ya, ya mari kita lihat ya. Tapi kalau aku lebih lihatnya turunnya harga batu bara kayaknya even Ukraina peace itu sudah price in at the moment. Sudah Sudah price price in. in, Pak. Sudah Karena price in dan udah di corner lagi presidennya sama Donald Trump kemarin. betul, Itu menurut gua tragis, itu tragis kok. Ya, betul. lagian lu nanya, lu kagak tahu posisi lu lah, aduh. Ah, Jadi kalau saya ngelihat, orang kan khawatir nih Pak, dengan Ukraina damai, kira-kira batu bara turun lagi nggak? Ukraina ini udah 6 bulan nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita ngomong supply coal ini setahun ini udah nggak ada terganggu dari Rusia Ukraina gitu kan. Jadi harga coal saat ini murni ya sudah supply and demand normal, dengan atau tanpa Ukraina damai ya kondisinya udah normal supply and demand-nya kayak gitu. iya. Jadi ya kalian harus paham ke itu. Nggak ada lagi namanya, oh nanti dengan ini udah damai tiba-tiba call-nya berlimpah ya. Dari kemarin-kemarin juga udah normal kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu sih. Nah, mungkin ini Pak, supaya nggak berpanjang-panjang karena masa puasa, kurang 10 menit. Kira-kira yang perlu kita perhatikan Pak dalam bulan Maret Pak. Dalam bulan Maret yang perlu kita perhatikan itu satu ya, ini kan kebijakan tarifnya Trump. Ini kan tanggal 3 ini kalau nggak salah besok ada tarif yang baru jalan. Hah, Ini hah, kita lihat lagi ada silat baru lagi nggak keluar. Karena kalau buat gua sekarang harusnya ketakutan akan tarif ini sudah masuk fase optimum fear. Kalau Oke, kondisinya ada perbaikan, kita bisa ada sedikit trading. Itu satu, udah optimum fear. Kalau dari lokal, kita harus lihat kalau gue lihatnya dua hal. Yang paling pertama, gue mau lihat pemerintah masih cawe-cawe di CPO apa enggak. Kalau pemerintah nggak cawe-cawe di CPO, petani CPO dibiarin kaya. Lebaran ini,
Wah, itu gue turn positif banget. Itu policy making-nya berarti memang membela petani paling enggak kok. Kalau membela petani paling enggak berarti wah CTO bisa jalan. Paling Itu satu. nggak Yang duitnya ada kedua, keluar ya. ada duitnya keluar, itu ya yang kedua mau gue lihat. Terus yang ketiga, gue paling nunggu itu komunikasi terkait efisiensi dan Danantara. Danantara harus ngeluarin guidance bahwa mereka mau beli public market. Nggak usah bilang mau beli saham apa, nggak usah. Bilang aja kita bisa, kasih aja angka dikit. Kita bisa nambah, kita beli 50 triliun, wah udah terbang duluan itu kok, Betul. bareng-bareng. Nah ini yang paling Karena kita tinggi. buat bayangan teman-teman, 50 triliun itu means a lot. Karena kemarin waktu rebalancing MSCI, total sama front runner seminggu, itu kita kayak BRI itu 10T. 10T itu Iya, bisa nurunin BRI 20% ya, 25% ya. Kayak iya, gitu. Jadi even 50T itu kan berarti hanya 20% dari 350T oh, alokasi setor dana pertama ya. Ya itu iya, sih iya, menurut saya means a lot ya, walaupun dibagi-bagi ya. Karena nggak semua butuh jadi anchor. Menurut saya yang butuh anchor saat ini sih Bank Himbara yang butuh jadi anchor. Himbara butuh. Heeh. Karena kalau kita ngomong BUMN yang lain, so far so good ya, Pegas so far so good, Antam so Iya. far so good. Kita mau ngomong apa, Timah juga so far so good. Yang butuh support apa ya, Bank Himbara. Karena gimana-gimana Bank Himbara ini kan ketergantungan terhadap asing terlalu besar, terlalu lama. Iya benar. Dari mana dananya, Pak? Itu efisiensi 300 sekian T itu udah jadi modal di setor awal, Pak, untuk Danantara, Pak. Dan kalau dividen itu nggak berubah, Pak. Dulu yang diterima sama negara, sekarang diterimanya sama Danantara. Dulu kalau dibahasakan dari negara jadi APBN, sekarang di Danantara jadi alokasi proyek. Jadi tolong dipahami dulu. Justru semakin Iya. butuh uang Danantaranya, semakin miskelola Danantara, kemungkinan BUMN-nya kan di-squeeze untuk kasih dividen gede. Itu justru yang bahaya. Tidak bahaya jika Danantara masuk market saat asing masif keluar. Ya, kalau saya Ya justru ngomong, justru itu justru waktunya, perlu. valuasinya lagi bagus. Itu waktunya justru. Justru saat ini valuasi lagi Iya, murah, kalau mau masuk tidak dipertanyakan. Kalau kemarin waktu iya, valuasi di atas masuk, itu justru dipertanyakan satu kampung gitu kan. iya. Iya, Justru benar justru sekarang kalau lagi mau bagus. jadi anchor ya sekarang gitu. Iya. Terus ini ada lagi yang namanya Bitcoin kok. Kalau Bitcoin gua bilang see you until the next halving. Jadi Nah, secara teknikal 88 ribunya Bitcoin pecah itu potensinya ke 70 sampai 72 ribu. Kemarin 74 ribu rebound. Sekarang udah 84 ribu. Kalau menurut saya selama dia nggak bisa balik di atas 91 ribu, 94 ribu, judulnya Bitcoin trimming atau kalian siap nyimpen sampai another halving. next Saya halving. See setuju. you next halving. Iya. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Pak. Kalau masuk Danantara berarti uang APBN berkurang. Nambah uang APBN gimana? Gini, kalian harus sadari ya. Porsi dividen di APBN itu kecil. Dominan itu masih income dari pajak. Tapi dengan menggabungkan dalam Danantara ini, mereka bisa gabungin aset, mereka bisa trenching dan create bond. Ini yang nggak bisa dilakuin terus-terusan sama pemerintah, karena pemerintah punya debt to GDP ratio yang harus dijaga. Jadi daripada mereka membebani terus debt to GDP negara, ya sekarang ini dividennya dialokasikan jadi modal di setor, dan antaranya nerbitin bond, bondnya dialokasikan untuk real project or whatever, itu bisa jadi enhance growth GDP tanpa harus melukai APBN, tanpa melukai neraca. Prinsipnya itu seperti itu harus sadar dulu tuh. Karena income kita itu 80% itu masih dari pajak di negara. Dividen itu, jadi kalau mau Kecil. diributin, Tahunan cuma 80 T, Pak. 80 sampai 100 T paling banyak. bener, kecil banget. Jadi kalau dilihat itu pajak royalti itu dominan untuk pendapatan negara kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong dividen dialokasikan, udah jangan khawatir, itu bukan yang satu-satunya buat belanja APBN, Iya, tempelnya iya gampang. benar. Karena ingat, begitu alokasi APBN ini keluar dari dividennya kan udah berkurang. Iya. Banyak proyek-proyek strategis yang dialokasikan ke APBN pun akan keluar juga gitu loh. Mungkin pendapatannya berkurang
berkurang 80 T tapi pengeluaran bisa berkurang 300-500 T. Sehingga Ya. postur APBN-nya kan jadi lebih sehat, kan gitu. Jadi itu yang harus disadari. Dan efisiensi, selain dengan efisiensi di bidang edukasi ya, saya setuju kok efisiensi. Karena yang diefisiensikan itu memang semua yang nggak perlu kok. Perlunya apa sih ATK 400 miliar per tahun? Perlunya apa itu over hire untuk aparat sipil yang udah nggak perform, nggak bisa dipecat gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi Ya. ya itu yang harus dilihat. Dan Ya. kalau mau menaikkan daya beli, caranya simple. Harus ada proyek baru ya Pak ya? Ya, harus ada proyek baru, ini yang lama kita tunggu, dan yang pasti aku lihat, eh, ya kita yang lama kita tunggu ini akhir kuartal 2 sama kuartal 3 belanja negaranya bakal dialihkan kemana? Habis Betul. efisiensi, kan memang udah harus ada belanjanya juga. Kan nggak mungkin efisiensi terus-terusan, kira-kira kayak gitu. Betul. Dan efisiensi ini kan cuma memindahkan buku dari APBN, pindah ke Danantara bisa create liquidity, spend-nya lewat Danantara. Cuma Iya, dari benar. kantong kanan pindah kantong kiri. Ya. Di satu sisi yang diefisiensikan memang layak diefisiensikan. Cuma pendidikan lah yang itu yang tai kucing lah. Itu saya nggak make sense sih itu. Eh, kalau aku kebetulan ini kan, aku kan orang tua aku dosen di daerah. Nah, Aku sebenarnya ngelihat realita yang kejadian, aku sebenarnya pengen ngajuin review untuk anggaran pendidikan 20%. Anggaran pendidikan 20% ini udah overspending. Kejadian itu belakangan bangun gedung mulu kok. oh itu saya Jadi setuju Pak. banyak kampus kejadiannya bangun gedung mulu, dosennya nggak nambah kok. Jadi alokasinya tidak bijak. Itu saya setuju karena Tidak bijak. Habis itu nge-squeezing universitas swasta sama sekolah swasta yang kejadian sekarang. nah Nge-squeeze. Hmm. jadi gini, ini kejadian di alma mater saya sendiri nih, ITS Hmm. nih. Kerjaannya bangun semua fakultas. Iya, bangun Institut semua. teknologi Udah sekarang bangun kedokteran. jauh Institut ya. teknologi punya Udah kedokteran. overstretch ya. Hmm. Nah, jadi itu menurut saya udah offside ya. Nah, Offside, benar. kalau yang mengalokasikan pinter, dana pendidikannya dikurangin, yang dipotong itu yang gedung-gedung kayak gitu. Iya, gedung-gedung itu Tapi potong benar. yang ke daerah-daerah ini justru yang timpang, Pak. Iya, Jadi dana pendidikan ini kan memang tricky ya. 20%-nya oke. Tapi 20% ini dimakan sama yang gede-gede doang. iya Yang benar. kecil tetap kecil. Yang di Papua tetap susah dapat guru gitu kan. Iya benar. Dan yang honorer tetap honorer gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya ini masalah reallocate. Kalau memang Iya masalah Paretonya banget. ini udah overspendingnya nggak benar, ya Paretonya dibuang, cari root cost-nya. Yang benernya Iya. harus di-spend itu kemana. Karena bangun Oke. gedung itu saya yakin lebih berguna kalau bangun gedungnya di Papua, Pak, daripada di ITS bangun fakultas kedokteran sih. Setuju. Setuju kok. Itu di mana-mana. Kalau yang dari kota besar ngapain lu tambah-tambah lagi? Gua heran. Iya. Yang ada sekarang itu UNER. universitas negeri memakan universitas swasta. Itu yang kejadian. Nggak sehat. Dan nanti ini Pak, sarjana jadi komoditas. Iya. Sarjana jadi Terjadi komoditas. sekarang. Jadi nanti keluarnya nanti semua sarjana tanpa ada kompetensi, yang penting cuma bisnis doang, komoditas doang. Iya benar. Kayak gitu. Jadi ya mungkin dari kita itu ya Pak ya, untuk bulan Maret ini, kita lihat komunikasi pemerintah, itu nomor 1. Kita lihat kondisi Amerika, ini juga penting. Trump ini bisa sewaktu-waktu balik badan, yang dia ngomong nggak akan mundur lagi masalah tarif di Kanada dan Meksiko, itu anytime juga bisa berubah. Karena ada satu data yang saya lihat menarik, Pak. Yang mana, Go? Amerika itu mitra dagang utamanya Kanada sama Meksiko. Jadi sebetulnya kalau dia mengenakan tarif ke Kanada sama Meksiko, ya itu harakiri gitu kan. Iya, benar. Jadi mari kita lah, mudah-mudahan angkanya Amerika jelek lah. Jadinya dolar bisa turun. Yes. Cuma menurut saya overshot ini perlu, Pak. Supaya pemerintahnya... Oh iya, overshot perlu. Rupiahnya overshoot ini common. Kan kalau baca reportnya Trimegah, kita juga sudah expect overshoot ini kejadian.
Dan tadinya kita expect kuartal 2 ternyata earlier nih. Kuartal 1 udah dicicil duluan. Karena kalau nggak overshoot Pak, pemerintahnya nggak wake up Pak. Iya, biasa kayak gitu kok. Kalau udah kayak gini baru panik karena pemerintah yang sekarang kan agak mati rasa. Ngelihat pasar modal kan agak mati rasa. Nah kalau dia ngeliat kurs harusnya nggak mati rasa sih. Yang dirasa ya benar. Kayak gitu. Jadi harusnya agak mulai krisis manajemennya udah mulai jalan. Mudah-mudahan jalan lah habis ini lihat rupiah. Amin. Ya. Satu Pak, sebelum menutup, Iya. Nasdaq ini udah break 18.800. Ini udah mulai lower low, udah keluar dari area sideways di atasnya. Peluang next sideways 16.600, 18.800. Ini Kalau gua dari tahun lalu itu lihat 2025, tengah 2025 kita udah harus potong saham Amerika karena kita expect 2026 ada recession atau betul, penurunan pertumbuhan. Gua rasa ini udah mulai prasin sih. betul. Dan itu Dampak masih dampak dari inline. proteksionismenya udah kerasa. Betul. Dan pandangan saya 2026 Amerika akan ada gempa-gempa sedikit itu kayaknya Ya, itu likely masih inline kejadian sih. lah. Iya. Ah, Kayak jadi beware. jadinya memang 2025 sama 2026 ini kejut dari banyak pemerintah. Nggak Indonesia aja kok, di Amerika juga bingung, Prancis bingung, India bingung semuanya. Banyak yang tiba-tiba efisiensi, tapi yang gue percaya efisiensi ini akan berakhir pada perlambatan ekonominya material. Betul. Nah, kita harus tunggu pas begitu pemerintah ini rame-rame sober, sahamnya bisa naik kencang. Ini yang lagi harus kita perhatikan di sini. Betul. Dan ini nggak akan V-shape. Nggak akan bisa. Tunggu ini agak lama Pak. Sabar. Harus wise ini menggunakan dana nih. Iya. Oke Pak Farul, ini thank you buat view-nya bulan ini. Nanti kalau ada satu komunikasi yang material, kita coba live sebelum sebulan ya Pak ya. Iya. Kalau ada kesempatan langsung kita live-kan untuk Bapak Ibu sini Minggu depan semuanya. kalau ada Oke, good things to share Pak dari hasil langsung. Bapak ketemuan dengan otoritas yang mulai udah dipanggil nih, jadi bursanya udah mulai panik, manggil-manggil pelaku pasar. Nah, kalau ada langkah konkret yang akan dikomunikasikan, mungkin boleh Pak kita bahas bareng Pak. Oke, nanti kalau ada sesuatu nanti langsung kita bahas bareng kok. Mudah-mudahan Oke. kondisi membaik ya. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat puasa Bapak Ibu semuanya. Thank Jangan you. lupa taraweh. Yo, siap. Yo, thank you.